101,2 Siva Radio Inspirasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari lintas Gunung Bandung kilometer 12 Subang. Sahabat Alsifa, saya Hans Amila. Senang sekali bisa kembali menjumpai dan menemani sahabat Alsifa semuanya dalam spesial talk show hari ini. Dan hari ini sahabat Alsifa, temanya adalah mengenai mengasihi generasi sehat. Kupas tuntas pentingnya ASI eksklusif untuk buah hati. Karena kebetulan ini sedang pekan ASI sahabat Sifa. Jadi bagaimana tentang kupas tuntas tentang ASI ini, kita akan berbincang-bincang hangat, santai, dan insya Allah isinya akan daging banget. Jadi simak terus sahabat Sifa. Dan kita akan sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita yang sudah bersama dengan ASI Studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, alamin. Saya sekarang di sini sedang bersama dengan Ibu Sri Mulyati dan Bapak Jajan Nurjaman. Betul ya? Betul. Baik, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dan kita sama-sama akan membahas tentang kupas tuntas pentingnya ASI eksklusif untuk buah hati. Boleh siapa dulu barangkali yang mau memaparkan nih pentingnya ASI? Karena ASI ini perlu dukungan dari ayah kayaknya ya teh, jadi ayah dulu yang Oke, boleh ayah dulu ya. Boleh. Nah, Teh Hansa, tapi sebelumnya mungkin kita dari DPC Persagi Subang. Dari DPC Persagi Subang. Persagi itu Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Ahli Gizi Indonesia. Betul sekali. Tapi memang bertugas di Dinas Kesehatan atau kita perwakilan dari puskesmas. Iya. dari Puskesmas. Oke, siap. Silakan Bapak Jajang barangkali untuk pemaparan yang akan dibagikan atau di-share di hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya Teh Hansa mengenai dengan pentingnya ASI eksklusif ya, atau dalam pekan ASI sedunia ini. ASI itu sebetulnya sangat penting sekali ya. Kenapa sangat penting sekali? Karena dari ASI itu kan sebetulnya makanan ya, makanan yang diperlukan oleh bayi, betul. Dan kita ketahui bersama bahwa ASI itu adalah makanan yang paling terbaik ataupun makanan yang paling sempurna untuk bayi kita, begitu. Jadi makanya kita gembar-gemborkan nih dalam pekan ASI sedunia ini bahwa ASI itu adalah makanan yang terbaik untuk bayi kita, begitu. Sementara untuk tadi ya, kita sedang ada di pekan ASI sedunia. Oh, Masya Allah, sedunia ya, pekan ASI sedunia. Berarti ini digelarnya di seluruh dunia berarti ya. Nah, program dari pekan ASI ini isinya kurang lebih mengajak untuk menggalakkan memberikan ASI gitu ya. Nah, memberikan ASI eksklusif untuk buah hati sampai usia 6 bulan kalau untuk ASI eksklusif. Kalau nanti dilanjutkan boleh sampai usia 2 tahun. Sampai usia 2 tahun. Nah, untuk ASI-nya sendiri air susu ibu gitu, karena memang sudah tidak diragukan lagi ya kesiannya, dan semua bayi itu pasti diharuskan gitu. Tapi memang perkembangan zaman saat ini juga banyak orang tua yang mencampur bukan hanya ASI aja, tapi juga dengan susu formula gitu ya. Nah, kalau misalnya manfaat utamanya itu sendiri mungkin Bu, untuk ASI itu ya untuk bayi selain sebagai makanan. Boleh mungkin dijelaskan. Kalau untuk ASI itu tadi sudah sama Pak Jajang ya. ASI itu makanan yang terbaik. Berarti sebetulnya secara manfaat itu bisa dilihat dari segi anaknya atau bayinya, bisa juga manfaatnya itu dari segi yang memberinya atau seorang ibunya. Jadi kalau manfaatnya untuk seorang ibu apa ya? Jadi kalau menyusui itu satu bisa jadi alat KB. Iya, namanya temal. Jadi sistem dengan menyusui kita sebetulnya tidak perlu KB yang lain, karena dengan ASI ini kita bisa menjadi KB alami. Terus manfaatnya yang berikutnya sebetulnya kalau untuk bayinya tadi makanan utamanya yang terbaik yang tidak bisa digantikan sama super manapun, semahal apapun super, ya tetap ASI yang terbaik. Karena ASI itu diproduksinya subhanallah gitu ya, jadi disesuaikan dengan kebutuhan usia anak. Jadi ketika anak lahirnya di bawah 2,5, ASI sudah menyesuaikan kandungannya untuk keperluan anak di bawah BBLR. Tapi ketika ASI di usia menyusui 1 tahun,
nanti setahun setengah ASI menyesuaikan Bu di produksinya Teteh, jadi sesuai dengan keperluan bayinya. Terus yang kedua, kita bisa menjadi ikatan bonding ibu antara anak dan ibu. Kita tuh ikatan batinnya kerasa gitu ya, jauh lebih lebih erat gitu. iya betul. Terus selain itu kita juga bisa, kalau untuk manfaatnya selain untuk orang tua, untuk bayi, bisa juga buat negara, karena ASI itu kan apa ya istilahnya, dia hygiene pasti gitu ya, selalu bersih gitu, terus ekonomis dan praktis gitu ya. Tapi untuk negara juga apa Bu, jadi Teh bisa mengurangi sampah. Kalau ASI itu kan nggak ngehasilin sampah ya, kalau formula itu apa namanya, ada dusnya, ada kalengnya gitu kan. Itu kalau kita tidak bisa memilah, mengolahnya, akan menjadi sampah. Nah, kita makanya lebih, sampah itu sekarang kan lagi booming juga ya, jadi permasalahan kita. Jadi nah, Ibu, Bapak, ayo kita ASI aja gitu ya, biar masalahnya tuh nggak timbul yang lain, malah lebih banyak keuntungan kalau seandainya kita ASI aja deh gitu. Jadi pengennya mah gitu ya, semuanya pakai ASI saja. Semua ibu ya. Betul. Jadi secara ekonomi juga kita akan lebih apa ya, saving money-nya bisa untuk yang lain gitu, tidak untuk beli susu formula gitu. Jadi bisa untuk keperluan kita, untuk yang lainnya gitu Bu. Mungkin seperti itu. Ada tambahan Kak Jajan? Ya, jadi sebetulnya manfaatnya itu nggak hanya untuk bayinya aja kan, tapi untuk ibu, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk negara. Iya. Begitu. Masya Allah ya. Kalau kita berpikir ke sana memang betul juga ya. Nggak terpikirkan ya kemarin ini mungkin ya beli sufor gitu ya, kalengnya, plastiknya gitu. Betul. Nah, tapi mungkin di zaman sekarang ini ya berbeda dengan dulu. Kalau dulu kan mungkin banyak perempuan yang memang tidak berkarir gitu ya, tidak bekerja gitu ya. Jadi memang pure ibu rumah tangga gitu ya. Nah, kalau sekarang kan hampir semua ibu rumah tangga itu ada yang bekerja gitu ya. Kalau nggak bekerja di kantor di luar, dia berdagang. Kalau nggak berdagang atau berbisnis, dia di rumah juga beraktivitas, entah misalnya jadi konten kreator gitu ya, atau jualan online gitu. Akhirnya karena mungkin alasan kesibukan itu, akhirnya ada yang bercampur dengan sufor atau susu formula gitu ya. Jadi nggak sepenuhnya ASI ya, katanya tenaganya juga ada gitu untuk ini tenaga. Nah, itu gimana tuh kalau kayak seperti itu untuk yang seorang ibu yang bekerja gitu, bolehkah 6 bulan itu tidak full gitu? Iya. Kebetulan kalau secara ASI eksklusif kita tuh apa ya, pengertiannya memang harus 6 bulan gitu, dari awal bayi lahir sampai usia 6 bulan tidak ada penambahan apapun kecuali obat yang diresepkan oleh tenaga kesehatan. Itu yang namanya ASI eksklusif. Nah, Jadi hanya ASI saja ASI gitu, saja, tanpa makanan dan minuman lainnya selain ASI. betul. Nah, itu Susu formula juga. iya, tidak boleh. Kalau nanti ada anak ditambahkan susu formula, berarti sudah tidak ASI eksklusif. Iya. Jadi karena bahasanya eksklusif, jadi betul-betul eksklusif. Dia hanya boleh ASI saja. Tantangan sekarang memang betul, jadi banyak, kami pun ya banyak menemui kegagalan ASI pada anak itu karena ibunya yang bekerja. Sebetulnya tidak jadi alasan ketika orang tua atau mamahnya kerja, tetap kok bisa ngasih ASI gitu. Mohon harus eksklusif. Jadi caranya gimana? Kita teh ada istilahnya, boleh dengan istilah kita teh perah. Jadi ada istilah ASI perah, Pumping ya. pumping. Sekarang mau bahasa kerennya pumping ya. Iya, jadi kalau kita kemarin masih perah, terus kalau udah diperah kita simpan, setelah disimpan kita bisa beri ke anaknya. Perahnya tuh seperti apa? Jadi kita di tempat kerja pasti ada jam istirahat kan ya Teh ya. Nah, makan siang mungkin sambil kita ngopi-ngopi makan, kita masih tetap bisa pumping gitu ya. Nah, setelah pumping selesai, kita boleh simpannya. Biasanya kita simpannya ada yang di kulkas gitu ya, nanti di chiller, nanti kalau mau pulang baru diambil sama kita. Nah, nanti kalau udah sampai rumah boleh langsung diberikan, boleh disimpan di chiller. Tapi ketika kita ketemu sama bayi, baiknya kita langsung susui langsung aja. Jadi direct breastfeeding gitu ya. Jadi langsung diberikan. Jadi ketika nanti kita kerja, ASI yang tadi kita
pumping di kantor boleh dihangatkan, diberikan ke bayinya seperti itu. Terus kadang sekarang banyak kantor ya yang sudah mendukung program ASI eksklusif, itu salah satunya dengan menyediakan ruang laktasi. Jadi mungkin di semua kantor seharusnya mendukung ibu-ibu menyusui gitu ya, karena kalau tidak ada dukungan dari kantor juga sulit ya, karena agak jadi harus jangan stres gitu kalau kita pumping itu, karena kan nggak ada bayinya. Kalau disusui langsung kan memang dia ada hisapan gitu ya, secara langsung dari bayinya. Kalau ini kan nggak ada, pakai alat gitu. Jadi mungkin kantor diharapkan nanti mendukung program menyusui ini ya, dan ruang laktasinya disediakan mudah-mudahan, karena tidak semua kantor ya belum menyediakan ruang laktasi ini, tapi disediakannya kalau bisa sesuai undang-undang yang berlaku yang seharusnya gitu, Kang Inten. Iya, jadi memang semua kantor harusnya memang sudah mendukung ya, betul, untuk menyediakan tempat, dan sekarang tidak seperti dulu yang memang bayinya harus dibawa gitu ya. Jadi sekarang ada alat yang memang memudahkan untuk tetap bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan itu tanpa campuran susu formula gitu ya. Nah, artinya berarti para ibu, para mama semuanya, kalau sudah niat pasti ada caranya. betul. Nah, gitu. Paling kecuali kalau misalnya memang mencari-cari alasan. Alasannya kan selalu ada alasan itu, selalu ada ya. Jadi mudah-mudahan ya setelah ini yang kemarin berpikir untuk sambil susu formula karena alasan bekerja gitu ya. Nah, itu dipikir-pikir ulang lagi mungkin ya. Nah, kalau misalnya karena ASI-nya sedikit, ini gimana nih? Nah, sebentar kan sebelum ke situ saya mau ngasih informasi sedikit tentang ASI Prah tadi ya. Boleh. Nah, karena ASI Prah itu kan biasanya kalau yang masyarakat itu adalah first in first out. Jadi yang pertama kali dia masuk langsung dikeluarkan begitu kan. Tapi sebetulnya alangkah lebih baiknya itu sesuai dengan yang Teh Sri tadi katakan, bahwa bayi itu ASI-nya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhannya dia pada saat ini gitu. Jadi kalau menggunakan ASI Prah tadi bagusnya yang last in last out. Jadi yang paling Terakhir? Ya yang terakhir masuk itu yang pertama digunakan. Jadi yang lamanya biarkan jadi stok ketika yang akhir masuk ini sudah habis. Oh gitu. Jadi memang ada perbedaan penyimpanannya ya, sistemnya gitu ya. Kalau bahan makanan kan kita first in first out gitu ya. Yang lebih lama masuk itu yang terakhir. Ya, yang dikeluarkan dulu gitu. Tapi kalau pada ASI Prah ini disesuaikan dengan yang terakhir masuk, yang pertama diberikan. Betul. Gitu. Jadi biar yang lamanya berarti buat stok gitu ya. Nah, itu buat cadangan mungkin ya. Kalau nanti misalnya sibuk atau apa gitu, itu buat diberikan. Tapi kan sebisa mungkin langsung ya. Betul. Betul. Sebisa mungkin langsung sama bayinya. Ya, karena kan yang berfungsi dalam menyusui ini kan ada hormon ya. Dalam ibu-ibu itu ketika menyusui, jadi ada hormon yang berperan dalam proses menyusui ini. Jadi hormon itu kan ada prolaktin sama oksitosin. Nah, kalau yang prolaktin itu kan untuk yang produksi ASI-nya, dan oksitosin ini adalah untuk yang keluarnya gitu. Jadi mengeluarkan ASI-nya. Perbedaannya ketika hormon oksitosin ini bekerja ketika si bayi itu langsung menyusu ke ibunya. Nah, ketika ASI keluar maka hormon oksitosin itu yang bekerja. Nah, kemudian yang prolaktin itu sebagai proses produksinya. Nah, jadi yang produksi itu memang waktunya agak lama, sampai 30 menit untuk memproduksi kembali ASI yang telah keluar begitu. Masya Allah. Ya, kalau sampai di detail seperti itu ya, ciptaan Allah luar biasa ya. Tapi kadang-kadang kalau dalam keseharian biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika dijelaskan ya, Masya Allah. Ya, Bapak luar biasa ini Bapak ya. Ya, itu kembali lagi tadi ya pertanyaan yang tadi tentang kalau ada contoh kasus ibu yang ASI-nya sedikit, nah itu gimana tuh? Sebetulnya ini ada perbedaan Teh. Ada yang memang karena secara anatomi ASI-nya yang sedikit, atau ada juga yang hanya merasa ASI-nya sedikit gitu seorang ibu itu. Ya, jadi ada dua hal yang berbeda. Nah, sesuai sama yang tadi tuh yang prolaktin sama oksitosin. Jadi kalau sistemnya ASI ini
semakin banyak dia yang keluar, semakin banyak ASI yang keluar, maka semakin banyak juga produksi ASINya begitu. Jadi gimana tuh membedakannya? Nah, jadi kalau ingin menjamin ASINya banyak yang keluar, maka susuilah bayi ibu ya atau bunda-bunda semua sesering mungkin. Ya. Dan tipsnya itu diusahakan menyusunya itu sampai kosong sampai penuh, sampai kosong payudaranya, sampai bayi itu merasa kenyang gitu. Tanda-tandanya apa? Bayi melepas sendiri, ya. Kemudian yang kedua itu kalau secara ini dipastikan bahwa payudara ibu itu sampai kosong. Jadi cara menyusunya itu jangan sebelah-sebelah gitu. Maksudnya jangan sebelah ganti, tapi tuntaskan dulu satu payudara, kemudian baru dipindahkan lagi ke payudara sebelahnya. Masya Allah. Ini yang jelaskan Bapak loh. Oh, sama aja. Karena kalau Teh Hansa lebih dalam lagi gitu ya, kalau diperhatikan ketika ASI yang pertama keluar itu warnanya bening, persis seperti air mungkin gitu ya. Nah tapi kalau diperhatikan semakin lama, semakin payudaranya itu kosong, maka semakin lama itu semakin pekat sampai kekuningan warnanya. Nah itu perbedaannya karena ASI awal ini dia lebih banyak mengandung air. Jadi fungsinya untuk menghilangkan rasa haus pada bayi tersebut. Semakin lama ASI itu adalah ASI akhir. ASI akhir itu lebih banyak mengandung lemak supaya bisa mengenyangkan rasa lapar bayi begitu. Dari mulai keluar saja tetes pertama sampai tetes terakhir beda. Masya Allah ya. Dan itu memang setiap ibu mungkin tidak mengetahui ya, ini ilmu saya juga baru tahu bahwa ternyata setiap tetesnya itu berbeda-beda gitu. Yang saya tahu hanya di awal melahirkan, di awal menyusui itu ada namanya kolostrum. Nah setelahnya di ASI biasa aja gitu ya. Nggak tahu kalau kandungannya tadi seperti tadi gitu ya, lebih banyak air, terakhir lemak gitu. Nah kembali kepada tadi yang ASI-nya sedikit ini, itu gimana nih? Karena memang ada beberapa ibu yang benar-benar sedikit gitu ya, nggak keluar, atau misalnya sudah berusaha beberapa hari ternyata sangat sedikit dan kurang. Kalau misalnya dipaksakan juga ibunya lemes, apalagi kalau misalnya dengan kondisi fisik yang kurus misalnya gitu ya. Nah itu bagaimana untuk mengatasinya? Terus kemudian ada rekomendasi mungkin makanan apa atau vitamin atau apa yang harus dilakukan gitu agar produksi ASI banyak gitu. Sebetulnya tadi menambahkan dari Pak Jajang ya. Jadi ASI itu diproduksinya berdasarkan permintaan. Jadi ketika ASINya dikeluarkan, berarti otak kita memerintah itu ASINya harus diproduksi kembali. Jadi sebetulnya yang tidak ada yang badannya kecil atau kurus, produksi ASINya sedikit itu tidak. Ataupun ternyata kan mau payudara itu besar atau kecil juga itu tidak berpengaruh. Iya, jadi tidak ada yang menentukan produksi ASI itu adalah hisapan. Jadi semakin sering dihisap sama bayinya, berarti produksi ASINya akan semakin banyak. Jadi kalau di masyarakat selalu ASI sayanya nggak cukup, jadi ya ASI sayanya kurang, ASINya nggak cukup, jadi saya pindah ke formula. Tapi sebetulnya yang menentukan ASI itu cukup atau tidak bisa dilihat dari bayinya. Oh dia ada frekuensi apa, BAK-nya, BAB-nya, berat badan naik terus, itu berarti ASINya sebetulnya sudah cukup. Tadi yang semakin sering dihisap bayi, berarti produksi ASI akan semakin banyak. Jadi kita tuh suka ngeistilahinnya tuh kayak toren ya. Payudara kita tuh toren, kalau kerannya dialirin terus, torennya otomatis ngisi ya Bu ya. Nah kalau kerannya kita matiin, torennya kan nggak keisi tuh sama air. Nah kita ngibaratin kalau payudara kita tuh seperti itu gitu. Kalau semakin sering kita alirin, kita hisap sama bayinya, produksi ASINya juga akan semakin banyak gitu ya. Terus tadi tandanya ASI kita cukup atau tidak dari berat badan. Jadi kalau ASINya cukup, berarti berat badan bayinya akan naik terus. Gitu. Jadi kalau BAK-nya 6 sampai 8 kali itu tuh sudah cukup untuk melihat ASI kita cukup atau tidak. Jadi secara langsung ini menjelaskan nih sahabat Sipa ya. Jadi kalau selama ini merasa ASI-nya kurang, terus kalau misalnya
ASInya mungkin itu kurang memberikan. Kalau misalnya dari awal sudah bermindset untuk campur sama formula, itu yang akan terjadi ya. ASI akan kemudian jadi sedikit ya. Dan akhirnya lama-kelamaan akan mengatakan bahwa ASI saya sedikit gitu, atau ASI saya kurang gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi yang apa namanya tadi, sering pusing atau lemas gitu, atau makanan-makanan tertentu yang direkomendasikan untuk ibu yang sedang menyusui gitu. Kalau untuk makanan, sebetulnya makanan yang masuk ke ibu itu bukan untuk produksi ASINya, tapi untuk daya tahan tubuh. Jadi Dan menjaga mengembalikan kembali kondisi ibunya kan setelah melahirkan gitu ya. Jadi sebetulnya makanannya tetap rekomendasinya kalau sekarang tuh isi piringku ya. Jadi tetap sesuai makanan yang kita slogan dari Kemenkes tuh isi piringku. Jadi dalam satu piring itu kita satu kali makan tuh lengkap, ada sumber karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur dan buah. Mungkin itu tetap menjadi pedoman ibu-ibu agar ASINya tetap lancar. Tapi tadi pokoknya yang harus tetap diingat bahwa hisapan. Jadi yang menentukan produksi ASI adalah hisapan. Berikan jangan lebih dari 6 jam ya, 2 jam sekali. 2 jam sekali itu harus sering dihisap sama bayinya. Jadi dalam 24 jam 12 kali minimal kita harus menyusui agar produksi ASI kita terjaga. Karena kalau semakin lama kita nggak pumping, nggak menyusui langsung, nanti lama-lama otak kita merintah ASINya cukup nih, nggak usah diproduksi lagi. Makanya suka ada ASINya ujug-ujug apa ya, tiba-tiba berhenti gitu karena tidak dihisap dan tidak dipumping seperti itu. Jadi tidak dikeluarkan. Jadi tadi yang hormon tadi yang 2 itu, jadi dia sebetulnya merintah ke otak kita bahwa ASINya udah nggak usah diproduksi karena ini tidak dikeluarkan gitu. Jadi baiknya tadi tetap dihisap maksimal 2 jam, minimal 2 jam sekali ya. 2 jam sekali anak kita harus di menyusu ke kita, atau kalau ibunya bekerja boleh dipumping. Jadi seperti itu. Dan apabila bayinya baru lahir itu kan kadang masyarakat itu berpikirnya aduh nangis aja gitu ya, dia nggak mau masih lapar gitu ya, padahal sebetulnya ketika bayi itu lahir si lambung bayi pun masih belum besar gitu, dengan masih hanya sebesar lereng gitu ya di pertama lahir itu. Jadi sebetulnya kalau misalkan ibu itu memberikan susu formula atau keluarga memberikan susu formula dengan cc yang lumayan banyak, itu sudah melebihi kapasitasnya gitu. Itulah mengapa kenapa bayi nggak langsung ya kan, banyak yang nggak langsung menghisap gitu. Karena kondisi baru lahir itu lambungnya juga masih kecil. Begitu ya, Masya Allah ya. Nah, itu mengenai beberapa ibu yang merasa kurang ASI. Nah, kali ini beberapa ibu yang merasa kelebihan gitu. Nah, yang merasa kelebihan, pernah baca di suatu artikel atau tulisan seseorang yang ASI-nya itu sangat banyak gitu. Terus kemudian dibuang, nggak masalah, ataukah ada solusi lain selain dibuang? Iya. Kalau alhamdulillah gitu ya, masih ibu-ibu yang produksi ASINya berlebih banyak, berarti itu rezeki buat bayinya. Nanti kalau boleh disimpan, boleh dipumping, disimpan gitu. Atau sekarang tuh ada istilah suka ada donor ASI, mungkin itu boleh nanti kalau secara agama dan kepercayaannya membolehkan untuk donor ASI, boleh didonorkan. Tapi kalau untuk yang berlebih, kalau memang khawatir dibuang itu sayang ya, kadang ngelihat ASI aduh sayang gitu ya harus dibuang, baiknya mah disimpan aja. Nanti kemungkinan kalau anak kita lagi berpergian atau kitanya pergi nggak bareng anak, boleh itu digunakan gitu. Sebetulnya seperti itu. Kalau mau donor ASI silahkan, itu kembali ke kepercayaan orangnya masing-masing gitu. Iya, itu mudah-mudahan menjadi sedikit pencerahan nih, terutama untuk para ibu, sahabat Al-Shifa, apalagi kalau sekarang misalnya lagi menyusui, nih Masya Allah pas banget gitu ya. Nah, untuk yang tadi disebutkan ya, ASI yang keluar pertama kolostrum, disebut kolostrum, betul ya? Betul. Disebut kolostrum. Nah, ini ada mitos zaman dulu tuh katanya itu ASI kotornya, katanya harus dibuang. Betul ya. Terus harus dibuang dan tidak boleh diberikan ke bayi, betul atau tidak itu? Mitos atau apa Kak Jajang? Mitos dong.
mitos teh. Jadi kolostrum itu sebetulnya di dalamnya itu adalah antibodi. Jadi yang itu tuh zat antibodi yang diproduksi sama tubuh ibu untuk bayinya yang baru lahir. Nah, dan itu namanya apa ya? Makanan emas yang seharusnya itu masuk ke tubuh anaknya, bayinya gitu ya. Dan walaupun hanya kan tidak banyak ya, kalau kolostrum itu hanya 1, 2, 3 tetes, tapi itu sudah cukup untuk seorang bayi yang baru lahir. Jadi itu jangan lagi dibuang ya. Betul. Tapi sekarang sudah banyak ibu-ibu, kalau dulu kan ibu-ibu masih banyak yang suka buang itu ya. Betul. Ya kalau sekarang alhamdulillah di masyarakat sudah mulai berkurang mitos itu gitu. Jadi sekarang justru ibu-ibu udah tahu kalau itu tuh harus diberikan ke bayinya. Baik, betul. Karena sekarang eranya serba teknologi dan digital ya. Jadi segala informasi mudah sekali untuk didapatkan. Jadi mitos-mitos yang dulu-dulu tuh tentang apapun hampir sudah hilang ya satu persatu ya. Mitos kayak bayi waktu lahir harus digebrak misalnya gitu ya. Harus diapakan gitu. Nah, itu mungkin berbeda-beda gitu ya. Baik, Ibu dan Bapak, nanti kita lanjutkan kembali. Kita akan jeda dulu sejenak ya. Masih seru banget perbincangan kita nih tentang mengasihi di program Pekan ASI Dunia ya. Pekan ASI Sedunia. Dan tim dari Persagi ini insya Allah memang yang berkompeten di bidangnya ya. Penjelasannya luar biasa sekali. Nanti kita akan lanjutkan sahabat Shifa setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di 100,2 Shifa Radio Inspirasiku. Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa, Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Shifa Radio Inspirasiku. Sahabat Shifa, kembali lagi bersama saya Hansa Amira, masih dalam spesial talk show bersama Persagi Persatuan Ahli Gizi Indonesia dan juga dari Dinas Kesehatan. Dan di sini masih bersama Hansa ya. Tadi ada Bu Sri ya dan juga Pak Jajang. Masya Allah. Kita lagi membahas tentang ASI sahabat Shifa, air susu ibu ya, yang mana kita sedang berada di Pekan ASI Sedunia dari tanggal 1 sampai 7 Agustus. Nah, tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas nih mengenai ASI banyak, ASI sedikit ya, kolostrum dan sebagainya. Kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya ya mengenai ASI karena masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa jadi juga jadi pertanyaan para sahabat Shifa gitu ya. Yang berikutnya adalah mengenai posisi memberikan ASI gitu ya, karena ada beberapa kasus ibu keluhan yang ASInya puting lecet, terus kemudian bayi suka ada apa namanya di pipinya tuh yang jadi merah-merah itu katanya karena ASI gitu ya. Karena ASI gitu ya, ataupun juga ada efek-efek lainnya baik dirasakan ibu ataupun juga anak dari proses mengasihi ini. Nah, silakan barangkali ada yang mau menjelaskan siapa? Iya betul sekali Teh Hansa. Jadi dalam keberhasilan menyusui itu selain motivasi ibu yang kuat ya dalam memberikan asinya kepada bayi, tapi ada juga yang perlu diperhatikan, yaitu dari posisi dan pelekatan. Dari posisinya sendiri kita harus memperhatikan bagaimana posisi kepala dan badan bayi itu membentuk garis lurus. Jadi maksudnya itu ketika memberikan asi, jadi posisi kepala dan badan itu membentuk garis lurus. Dalam artian bukan lurus yang begini ya Teh, tapi membentuk garis lurus begitu. Nah, nampaknya kalau misalnya ada apa namanya peraga baby, ada peraga baby, jadi posisi garis lurus itu bukan lurus begini ya, tapi begini ya. Dan itu artinya si ASI yang dihisap itu dia bisa langsung masuk ke lambung gitu ya dengan posisi. Nah, kalau misalnya posisinya lurus begini atau misalnya mungkin terbalik, khawatirnya tersedak gitu ya, atau misalnya keluar lagi gitu muntah. Nah, untuk kasus-kasus yang lainnya, seperti puting lecet, terus kemudian ASI tersumbat gitu ya, atau ibu yang stres karena katanya kalau ibu menyusui itu kurang tidur, ini gimana nih, betul apa tidak?
Jadi sebetulnya itu hal masalah ya. Iya, masalah yang ditimbulkan ketika menyusui salah satunya seperti itu. Jadi kalau misalkan posisi dan pelekatannya yang lecet yang gitu, kalau ke payudara bengkak gitu ya, payudara bengkak itu bisa jadi karena posisi dia yang tidak nyaman, jadi ASI yang keluar pun sedikit gitu. ASI yang dihisapnya itu sedikit, jadi sehingga ada penimbunan akumulasi ASI di dalam payudaranya, jadi menimbulkan payudaranya bengkak. Kemudian kalau misalkan payudara si putihnya yang lecet, Dedenya tuh karena ASI yang keluar sedikit ya. karena si pelekatannya yang nggak betul. Jadi posisi bayi, si posisi bibir bayi itu menempel puntung ya Teh Kansa dan ibu-ibu semua. Jadi yang menempel ke payudaranya itu misalkan hanya ke putihnya saja, misalkan si mulutnya itu. Jadi tidak menghisap ke bagian areola atau bagian yang hitam di bagian payudara. Jadi dari posisinya itu harus membentuk kepala yang lurus, kemudian si bayinya dekat dengan ibu ya. Jadi dekat dengan ibu, kemudian dagunya nempel ke payudara dan bayi itu didekap secara utuh. Itu secara posisinya. Jadi kalau dipraktekkan kan biasa ibu-ibu tuh suka pegang bayinya tuh di sini ya, kepalanya tuh. Kalau nggak di pojok sini ya. Nah, padahal kalau coba kepalanya tuh di tengah. Jadi kalau kepala di tengah, posisi kepala di tengah ini jadi kepala langsung ke payudara. Kalau di pojok ini kitanya harus agak gini. Kalau di sini kitanya yang gini. Jadi itu sangat memungkinkan untuk cepat capek tangan ibunya gitu. Secara posisi dan secara pelekatan itu harus menempel yang tadi. Jadi si mulutnya itu biarkan terbuka lebar sampai menghisap ke bagian areola ataupun payudaranya itu. Nah, terus dibiarkan sampai ada bunyi kayak gelek-gelek gitu. Kayak kita minum. Nah, berarti itu pelekatannya udah bagus. Tapi kalau misalkan masih bunyi kayak yang ngecrop gitu ya. Ngecap gitu. Itu berarti ASI-nya nggak keluar. Bisa jadi dadanya kesel gitu ya, dia digigit-gigit si payudaranya bisa jadi lecet gitu. Masya Allah, sahabat Al-Shifa luar biasa ini ya. Sampai kayaknya setiap pasangan atau ibu ya, terutama yang mau melahirkan atau sedang hamil, harusnya masa kehamilan tuh belajar ini ya. Betul ya. Persiapan dari kehamilan. Biasanya kita ada kalau program dari Puskesmas itu ada kelas ibu hamil. Jadi di kelas kita belajar tentang dari awal hamil, ketika hamil sampai nanti ketika bayi lahir kita harus seperti apa gitu ya. Jadi mungkin di sini juga kita ngajak kalau nanti ada program kelas ibu hamilnya nanti boleh datang gitu ke acara kita. Karena di kelas itu berarti kita belajar, jadi banyak ilmu yang bisa kita sampaikan gitu. Salah satunya ini gitu ya. Jadi proses posisi, pelekatan, menyusui yang kadang karena terbiasa gitu ya, posisi itu enakan di sini kepala, ternyata kalau di sini kan bayi nggak bisa nelen secara sempurna gitu. Iya, kadang kita juga boleh praktek ya, kalau kita nekuk suruh nelen tuh nggak bisa. Makanya kalau kepala disimpan di sini bisa jadi masalahnya nanti puting lecet ya, karena ASI kan nggak keluar, dedenya kesel gitu ya, itu masalah menyusuinya ada lagi gitu ya. Jadi mungkin tadi betul kata Pak Jajang, jadi yang harus kita perbaiki satu posisi ya. Jadi biasanya kita pakai lagu ya, kepala, pantat, perut ketemu perut gitu, lengan meluk ibu ke belakang. Masya Allah. Iya, lengan bayinya. Ada lagunya ya? Ada. Kepala, pantat, perut, lengan. Jadi itu. Jadi itu posisi yang pertama gitu ya. Berikutnya itu adalah pelekatan. Itu juga berkontribusi besar terhadap keberhasilan seorang ibu untuk menyusui atau mengasihi gitu. Karena utamanya itu ya, kuncinya ya, biar ASI kita tetap bisa lancar gitu. Dan biasanya kan ibu-ibu juga kata Teh Hansa kan tadi bagaimana stres tuh ya. Nah, salah satunya dengan posisi ini. Jadi bagaimana caranya si ibu ini menyusui dengan posisi yang serileks mungkin supaya ASI-nya senyaman mungkin, supaya ASI-nya bisa keluar sempurna gitu, keluar lebih banyak. Dan biasanya kan ibu-ibu juga suka menyusui ketika berbaring ya. Nah, posisi berbaring juga kalau bisa jangan dibiarkan bayinya terlentang gitu. Tapi tetap posisi 4 kunci posisi yang tadi juga harus diperhatikan. Miring ya. Membentuk bukan miring deh. Kalau tidur miring gimana ya? Nah, jadi harus diposisikan tegak lurus, tetap bayinya jadi si posisi bayinya itu agak miring. Nah, jadi diganjal aja belakangnya. Tetap perutnya nempel sama ibu, terus dilihat dagunya yang nempel, bukan hidungnya yang nempel ke payudara.
Masya Allah ya. tetap gitu. Sampai ada sedetail itu ya, agar menghindari puting lecet, terus apa namanya ASI tersumbat gitu ya, sampai anak yang mungkin kekurangan gitu ya dari segi ASI. Masya Allah ini luar biasa, memang harus dibumikan ya. Apalagi lagu yang tadi tuh. Tidak seviral lagu yang mau menikah, jadi mau menikah ada lagunya. Oh iya Mau betul. menyusui ada lagunya. Masya Allah. Baik, luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi apa namanya edukasi baru atau ilmu baru nih, terutama untuk sahabat Asifah kalau kebetulan misalnya baru menikah atau lagi hamil. Nah ini benar-benar masa kehamilan itu harus benar-benar dipelajari bagaimana cara menyusui gitu ya, bukan hanya untuk melahirkannya saja ya, tapi juga menyusui dan lebih detailnya lagi tadi ya. Masya Allah. Dan di informasi ini sebetulnya sudah ada di buku KIA, buku pink itu loh teh. Nah itu ada semua informasi di situ. Info untuk menyusui. Semuanya mulai dari kehamilan sampai ke tumbuh kembang nanti ada semuanya di situ. Jadi kalau misalkan ibu-ibu kurang jelas gitu ya, bisa dibaca di buku KIA-nya. Dan itu juga nanti bisa berkonsultasi ya dengan bidan dan Iya, petugas gizi. petugas gizi gitu. Selain ibu nih, kan biasanya memang menyusui itu identik dengan ya ibu, karena yang punya payudaranya ibu gitu. Tapi sebenarnya orang-orang di rumah itu boleh punya peran nggak sih, atau harus berperan ya, atau gimana nih? Semuanya memiliki peran masing-masing sebetulnya dalam keberhasilan menyusui ini, betul. Jadi dalam pemberian ASI ini sebetulnya nggak hanya ibunya saja, tapi kan tadi bagaimana caranya supaya ibu ini tidak cepat stres supaya bisa menyusui bayinya gitu. Jadi nggak hanya ibunya aja, tapi semua lingkungan keluarganya juga berperan aktif. Salah satunya siapa? Ada suami, ada mertua, ada ibu gitu, ibunya gitu ya, nenek gitu berarti ya. Jadi semuanya atau tetangga, kakak, semuanya berperan aktif. Contohnya misalkan dari peran suami, nah, peran suami misalkan mengantar ibu untuk memeriksa kehamilan, nah itu juga bisa dalam pemberian ASI eksklusif ini. Misalkan suaminya sudah menjadwalkan makanan untuk ibunya, tidak melarang ibu untuk kayak mitos-mitos itu kan ya, biasanya ada yang setelah melahirkan tidak boleh mengkonsumsi protein hewani yang gitu-gitu. Nah, kalau suaminya juga paham gitu dan mendukung ibu, insya Allah itu akan semakin meningkatkan keberhasilan pemberian ASI-nya. Khususnya ASI eksklusif gitu Betul. ya. Betul. Jadi ketika di rumah tangga mungkin kan biasanya tugas domestik ibu ya, mulai masak, nyuci gitu ya, yang kayak seperti itu mungkin bisa dialihkan dulu kalau kita lagi proses ASI eksklusif nih. Jadi tugas-tugas domestik ibu yang biasa dilakuin ibu dialihkan dulu ke anggota keluarga yang lain gitu ya. Boleh sama ayah ya, atau sama orang yang serumah sama ibunya ya. Jadi biar ibunya konsen dulu deh ke pemberian ASI-nya gitu. Ini penting banget, yang jarang sekali bisa dipahami laki-laki itu nggak sih? Dan ada satu lagi teh yang bisa berperan juga gitu ya dalam keberhasilan ASI itu, ada yang namanya pijat oksitosin. Betul. Nah, Sama suami. sama suami gitu, itu nanti bisa berkonsultasi dengan bidan gitu ya. Ya kalau secara gambarannya sih, jadi ibu itu posisinya Tengkurap. seperti ke bangku gitu kan, tanpa memakai payudara, tanpa Pakai memakai pakaian dalam. Nah, terus nanti dipijat bagian Punggung sama ya, sama pasangannya ya gitu. Nanti trik-triknya ada bisa konsultasi sama bidan. Kayaknya para suami harus mengikuti deh pelatihan ini. Betul. Mulai dibentuk pelatihan gitu ya. Sebetulnya kita suka ada KPASI ya, kelompok pendukung ASI. Jadi biasanya dari ayah-ayah yang berhasil secara ASI eksklusif gitu ya, kita bisa gabung di kelompok pendukung ASI di situ. Jadi biar mengajak lebih banyak lagi ayah yang mendukung keberhasilan ASI ini. Betul. Atau bahkan ketika posyandu gitu ya teh. Nah ini juga sebetulnya ada peran suami, diantarlah ibunya ke posyandu. Dan kalau bisa ya untuk ayah-ayah yang mengantar ke posyandu, jangan sampai posyandunya saja, tapi ketika proses menimbang dan proses ada penjelasan tentang kesehatan, ayahnya juga ikut serta. Nanti akan dijelaskan tentang peran ayah dalam
keberhasilan menyusui. Nah, itu Masya Allah ya, sampai ke sana ini mudah-mudahan jadi edukasi baru nih untuk para ayah, para suami terutama ya, karena memang sekarang juga ada istilah baru nih untuk orang tua yang sudah untuk ibu yang sudah melahirkan ya, yaitu ada istilah namanya baby blues. Nah, itu katanya yang paling berperan sekali itu adalah suami katanya yang menjadi penyebabnya ini gitu ya. Jadi sehingga ini benar-benar harus di apa sih namanya ya, diedukasi juga para suami ya, betul nggak sih? Agar kegiatan rumah tangga itu bisa berjalan bersama-sama gitu ya. Nah ini juga bisa menjadi solusi gitu untuk kedua pasangan ya, atau pasangan yang sedang memiliki bayi saat ini. Nah kemudian untuk pekan ASI yang sekarang ini sedang berada di tanggal 1 sampai 7 Agustus, mungkin ada program-program dari Persagi itu sendiri ya, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Kabupaten Subang ya, untuk program di pekan ASI ini apa nih masyarakat yang bisa ikuti gitu? Iya. Sebetulnya pekan ASI ini kan sepekan gitu ya, 1 Agustus ya sampai 7 Agustus. Jadi kita semua tempat layanan kesehatan, semua ahli gizi itu sedang berkegiatan. Masyarakat itu boleh konseling, bisa mendapatkan konseling secara gratis gitu ya, penyuluhan, boleh diikutin. Biasanya kalau kita di Kabupaten Subang di seluruh puskesmas ya, ada kegiatan pekan ASI ini, ditambah di rumah sakit juga sama. Jadi ibu-ibu, orang tua yang lagi memiliki bayi boleh nanti konseling gratis dan mendapatkan penyuluhan gratis terkait ASI, terkait mengasihi. Selama sepekan ini bisa didapatkan ya sama masyarakat. Di Posyandu juga Di bisa. puskesmas kita ada kegiatan Posyandu, itu juga bisa. Kemudian di klinik-klinik, karena kita sebagai ahli gizi gak hanya di rumah sakit dan di puskesmas saja, tapi di klinik-klinik juga ada. Masya Allah, dan di setiap posyandu itu pasti ada ahli gizinya. Betul. Dan gratis untuk berkonsultasi masalah apapun terkait kehamilan ataupun menyusui gitu ya. Betul. Masya Allah. Dan untuk saat ini ya, kebanyakan karena memang kita berada di era digital ya, banyak ibu muda atau Gen Z lah yang sekarang itu kan yang lagi di masa-masa baru menikah, terus baru punya anak gitu tuh Gen Z ya, yang usianya 20-30-an lah gitu ya. Dan mereka itu adalah generasi yang memang terpapar teknologi gitu, sehingga apa-apa tuh Google, apa-apa tuh ngikuti standarnya TikTok gitu ya, atau standarnya media sosial. Nah, sulit gak sih menjangkau Gen Z saat ini gitu? Terus bagaimana untuk membedakan informasi-informasi di media sosial itu tentang ASI atau tentang kehamilan atau bayi menyusui gitu ya, untuk generasi-generasi saat ini membedakan yang ada informasi di media sosial gitu. Kalau sekarang Gen Z tuh apa-apa memang betul ya, jadi ke media sosial. Kadang banyak kita ketemu ya kalau lagi konseling gitu, kalau ibu-ibu yang umurnya sudah dewasa gitu ya, kadang ya kita nyambungnya karena di buku gitu ya, lebih ke buku. Kalau yang sama Gen Z itu mereka ilmunya lebih berkembang, kadang apa yang kita belum sampaikan dia udah tahu duluan. Jadi berarti kita pun harus mulai ini ya, adaptasi dengan mereka. Jadi kadang info kayak di kita secara isi piringku itu harus makanan itu harus lengkap, tapi secara saya lihat di TikTok atau di mana gitu ya, di media sosial, anak itu harus makan hanya lemaknya aja, ini sayurnya nggak usah gitu ya. Nah mungkin kita yang tenaga kesehatannya kebetulan kita ahli gizi ya, jadi harus lebih berarti ikut media sosial juga. Jadi kita biar meluruskan apa yang kurang tepat dengan keilmuan kita gitu ya. Kalau secara membedakan antara mitos atau fakta, mungkin kita lebih ngajak ke buku. Jadi karena kita panduannya kesehatan itu dari Kemenkes ya, jadi ikutin kita lebih ke kata media sosial gini, tapi kami punya buku KIA ya. Ya, kalau yang gampang itu karena buku KIA itu semua bayi itu pasti punya, karena dari awal kehamilan ibu pasti sudah dikasih dari awal gitu ya. Jadi itu bisa menjadi sebagai
buku pedoman untuk semua Gen Z, ya ibu-ibu gitu ya, Gen Z. Terus yang kita juga bahwa pedomannya kita lebih nyaranin ke buku Pink ya, ke buku KIA. Terus nanti boleh juga konsul ke tenaga kesehatan gitu ya. Jadi ilmunya kalau dari media sosial mungkin kitanya yang harus lebih pinter ya, milih kira-kira milih ya akun mana sih yang bisa kita jadikan panduan. Tapi kalau mungkin mau ikutin boleh dari Kemenkes ya. Boleh, atau dari WHO NCHS juga itu lebih bagus lagi. Jadi akun-akun yang memang kayak Kemenkes pasti diinfokannya yang tepat gitu ya, dibandingkan dengan yang baru-baru gitu ya, berdasarkan pengalaman gitu ya, karena tidak berdasar ilmu. Jadi kita lebih baik berdasar ilmu aja gitu, atau jurnal gitu. Masya Allah ya, ini betul ya, Gen Z itu bisa jadi lebih berkembang ya ilmu pengetahuannya, tapi bisa jadi juga kalau tidak bijak dalam mencari ya sumber-sumber yang benar-benar gitu ya, itu bisa terbawa hal-hal yang salah kaprah gitu ya, karena memang ada beberapa kasus gitu ya, seperti beberapa kasus yang kemudian seperti tadi dalam ASI ini ya, justru saat ini mungkin kasus terbanyak di mana jarang mengasihi eksklusif itu para Gen Z, karena memang pekerjaan gitu ya, alasannya karir pekerjaan gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan nih, pesan-pesan khusus ini dari Persagi, ini Persatuan Ahli Gizi Cabang Subang, untuk para ibu yang bekerja dan juga para pengantin baru mungkin ya, ataupun yang sedang menjalani proses kehamilan, untuk bisa memberikan ASI eksklusif 6 bulan. Iya. Kalau pesan dari saya mungkin walaupun kita bekerja, jadi kita tetap harus bisa ngasih ASI secara eksklusif. Tapi selain itu kita juga perlu dukungan nih. Jadi kita yang ibu bekerja itu tidak mudah gitu ya untuk menyusui. Jadi kami perlu ilmu, dukungan, pendampingan mungkin ya dari kami tenaga kesehatan agar ibu menyusui semuanya bisa berhasil sampai 6 bulan. Jadi mungkin ini adalah langkah dalam mengisi perjuangan mungkin ya, karena di era kemerdekaan ini. Jadi dengan mengasihi, dengan menyusui ini adalah untuk nanti negara kita akan lebih maju ke depannya gitu ya, untuk menyiapkan generasi di masa depan yang mungkin pengganti kami nantinya gitu ya. Dari Pak Jajang ada pesan-pesannya Pak Jajang barangkali? Harus dipersiapkan dan direncanakan. Nah, itu ya, persiapan dan direncanakan ya. Tidak asal menikah, tidak asal hamil gitu ya. Betul. Karena memang betul dibutuhkan mental juga ya. Iya, betul. Karena tidak sedikit juga para ibu yang kemudian gagal gitu ya, gagal dalam memberikan ASI eksklusif, atau gagal misalnya karena terserang baby blues itu tadi ya. Istilah baby blues ini ada saat-saat ini ya, zaman-zaman sekarang ini gitu ya. Dulu nggak ada. Dulu mungkin ada tapi tidak terekspos terbuka sekarang ya. Oh, ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita pamit, atau ada notis khusus gitu untuk sahabat Al-Shifa, khususnya di momen hari ASI pekan ASI sedunia, dan dari Persagi itu sendiri. Mungkin pesan-pesannya dimaksimalkan ya pemberian ASI eksklusif untuk bayinya, karena dari ASI ini insya Allah akan terbangun atau akan menjadikan generasi berikutnya yang akan lebih maju lagi gitu teh. Karena ketika pemberian ASI ini berhasil, maka dalam masa-masa keemasan ini yang akan menjadi bekal bayi di masa yang akan datang, insya Allah itu akan lebih bagus. Masya Allah, terima kasih banyak ini untuk luar biasa. Dengan ini jadi tahu ya bagaimana posisi tadi ya, terus kesiapan, dan juga yang penting dukungan gitu ya. Mudah-mudahan juga para ayah yang mendengarkan juga ini bisa semakin meningkatkan gitu ya kepedulian terhadap istri yang sedang menyusui gitu ya. Masya Allah, insya Allah ini banyak sekali manfaatnya dan materinya luar biasa, daging banget semuanya. Terima kasih untuk Bu Sri dan juga Pak Jajang, Masya Allah sudah datang ke studio Al-Shifa. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah.
Dan sahabat Al-Shifa, apa yang sudah dibagikan juga mudah-mudahan bisa menjadi ilmu baru untuk kita semua, terutama untuk sahabat yang memang sedang dalam proses mengasihi atau sedang hamil atau pasangan baru gitu ya, atau yang berencana untuk merencanakan kehamilan. Ini mudah-mudahan menjadi satu ilmu baru, dan jangan sungkan-sungkan ya kalau misalnya mau berkonsultasi dengan dari pihak puskesmas, posyandu gitu ya. Dan karena itu gratis ya, gratis. Jadi tidak usah bayar. Betul, tidak usah malu gitu ya, atau takut harus bayar gitu ya. Insya Allah demi kebaikan bersama, demi juga kebahagiaan pasangan ya, keluarga gitu, anak, suami, istri, insya Allah menjadi benar-benar keluarga yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya, dengan anak yang soleh dan soleha serta sehat ya, masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan dan juga menjadi ilmu yang luar biasa untuk sahabat Al-Shifa semuanya. Nampaknya kita harus akhiri nih bincang-bincang kita ya. Terima kasih banyak sekali lagi, dan sahabat Al-Shifa, Hansa Amira mohon pamit undur dari 100,2 Al-Shifa Radio, dari program spesial talk show kali ini. Dari lintas Subang Bandung, kilometer 12 Subang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.